membuat pengembangan progres smelter ini berjalan bisa dikatakan masih cukup lamban? Apakah memang terkait dengan pembiayaan atau seperti apa, Pak? Sebenarnya lambatnya ini kalau kita buka kembali dampak daripada pandemi COVID sangat panjang dan itu yang memperlambat proses pembangunan dari smelter kita hingga mata rantai supply juga terganggu dan yang perlu diperhatikan bahwa banyak bahan-bahan yang untuk membuat smelter itu didatangkan dari Ukraina dan Rusia di mana saat ini sedang berperang dan itu tentunya mengalami perlambatan pembangunan dari smelternya. Kalau masalah uang saya rasa tidak ada karena semua sudah menyiapkan, hanya ada smelter tertentu yang memang mengalami kesukaran karena ekosistem bisnis nikel itu agak lain, kemudian yang kita lihat lambat bauksit itu juga tidak seindah nikel ya. Kemudian nilai tambahnya juga tidak terlalu besar sehingga keuntungan yang diperoleh untuk ditanamkan di smelter juga agak lambat. Tapi sudah dijanjikan akan dapat bantuan keuangan dan sebagainya. Tapi kemampuan dari bank di Indonesia juga tidak mungkin untuk membangun smelter dengan cepat karena ada triple L, jadi level leverage untuk pinjaman uang di bank itu for loan itu cuma 7 triliun. Nah ini yang perlu kita pikirkan, sedangkan bangun smelter itu 3,5 kayak Freeport itu. Infrastrukturnya juga mahal, jadi uang juga menjadi masalah sebenarnya, tapi tidak terlalu berat bisa dicarikan. Oke, saya kan ke Pak Irwandi. Pak Irwandi, apa yang dilakukan pemerintah, insentif atau kebijakan apa yang akan dikeluarkan untuk mengakselerasi pengembangan smelter? Karena tadi dikatakan bahwa untuk pendanaan dari perbankan sendiri ini masih banyak hambatan termasuk tadi triple L yang disebutkan oleh Pak Joko. Sebenarnya sudah banyak ya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan sampai sekarang memang mendapat respons dari para industri yang ingin membangun smelter. Kebijakan-kebijakan itu berupa kebijakan fiskal dan non-fiskal. Dan semuanya sudah dimengerti dengan baik oleh para pelaku yang ada. Persoalannya sekarang adalah bagaimana industri-industri ini memang berkeinginan membangun smelter. Jadi kalau kita lihat perkembangan terakhir, ada yang kemajuannya antara 50 sampai 90 sekian persen, dan ada beberapa yang masih jauh di bawah angka 50. Nah, oleh pemerintah yang diberikan kebebasan untuk melakukan ekspor itu hanya yang di atas 50 dengan satu ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi memang di sini tergantung kepada industri dan penanam modalnya sendiri untuk berkemauan baik untuk membangun smelter. Karena kebijakan-kebijakan itu boleh dikatakan sudah terekspos dengan baik, sudah cukup lengkap, dan bagaimana memanfaatkan itu saja. Oke, Pak Joko, terkait dengan progres pengembangan industri hilirisasi di tanah air dengan banyaknya gugatan, kemudian Indonesia juga dikucilkan dengan adanya hal ini, seberapa besar sih Pak dampaknya bagi investasi di tanah air terkait dengan hilirisasi ini Pak? Apakah cukup mengganggu? Sebenarnya tidak, karena Pak Deputi di BKPM menjelaskan bahwa investasi khususnya untuk hilirisasi itu meningkat. 2019 itu sangat lemah, kemudian meningkat di 2020 dan seterusnya, dan terakhir itu cukup memuaskan jumlahnya, berkisar sekitar 171,2 triliun. Tapi kalau kita lihat lompatannya dari 2019 ke 2022, itu lompatan hampir 3 kalinya. Jadi tidak terpengaruh karena memang yang punya bahan baku untuk industri di dunia ini Indonesia saat ini, yaitu nikel. Dan kita mempunyai posisi yang cukup menarik dan juga kemudahan-kemudahan untuk
jalur transportasinya menuju sentra-sentra industri di Asia Timur maupun di tempat-tempat lain di Eropa. Oke. Nah, kalau di investasi saya rasa kita tetap maju dan pemerintah sudah berusaha memperbaiki tata kelolanya. Memang ditunggu adalah adanya aturan-aturan yang konsisten dan kepastian di dalam dunia usaha. Ini yang masih ditunggu. Tapi seberapa jauh, ya kita lihat sudah ada perbaikan, transparansi sudah ada, akuntabilitas sudah ada. Tapi ini kan suatu proses Mhm. yang tidak seperti membalik tangan hari ini dibalik menjadi telapaknya ya. Oke, artinya tidak ada gangguan ya Pak, karena tadi data dari 2019 hingga 2022 ternyata investasinya cukup meningkat signifikan bahkan hingga 3 kali lipat. Dari pandangan Pak Ya, Irwandi, jika nantinya Uni Eropa memberlakukan enforcement regulation ini, akan seberapa besar sih Pak dampaknya bagi hilirisasi tanah air dan juga investasinya? Saya pikir kebijakan hilirisasi ini satu program prioritas dari pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden berkali-kali, begitu juga dengan Menteri SDM. Ya, jadi kalau kita lihat, memang sampai sekarang walaupun kita masih berproses di WTO, berproses dengan adanya beberapa pernyataan-pernyataan dari IMF, tetapi yang disampaikan tadi, investasi kita ini misalnya yang langsung ke Indonesia sesuai dengan laporan dari International Monetary Fund ya, IMF, dan IMF Country Report nomor 23/221 bahwa sejak diberlakukan larangan ekspor biji nikel, investasi langsung ke Indonesia meningkat 47% pada tahun 2022. Jadi memang sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Joko tadi. Jadi saya kira kebijakan-kebijakan ini akan diteruskan oleh pemerintah, tentunya dengan mencari keseimbangan, harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang berlaku di internasional.